Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa dipastikan akan ada pengalihan status dari honorer menjadi P3K paruh waktu. Jadi nantinya bagi daerah-daerah yang belum memiliki anggaran untuk mengangkat para honorernya menjadi P3K penuh waktu, honorer tersebut akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi jika daerah sudah punya anggaran, nanti baru bisa diangkat secara bertahap. Tetapi untuk tahun 2024 ini, kabarnya tetap akan ada seleksi P3K penuh waktu dan nanti sisanya yang tidak bisa terangkat menjadi P3K penuh waktu tersebut akan dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu. Hal ini dilakukan karena memang jika sesuai dengan Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, batas adanya honorer itu hanya sampai Desember 2024 dan sampai sekarang masih berpedoman pada undang-undang tersebut sehingga kabarnya tetap akan diselesaikan di tahun 2024 ini. Walaupun pada faktanya sampai dengan saat ini belum ada aturan yang keluar ya, baik PP Manajemen ASN maupun Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Dan kita doakan saja semoga Kementerian Pan-RB dan instansi terkait bisa segera menyelesaikan regulasi-regulasi atau aturan-aturan tersebut sehingga pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini bisa segera terlaksana dan kejelasan terkait dengan honorer bisa lebih pasti gitu ya. Apakah benar akan dialihkan status menjadi P3K paruh waktu atau seperti apa? Tetapi hal ini sudah disampaikan langsung oleh Menteri Pan-RB saat menyapa dan memberikan arahan ya kepada para ASN di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kepastian ya, yaitu untuk sebagian honorer dipastikan akan menjadi P3K paruh waktu ya atau P3K part-time. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya Menteri Anas memastikan sebagian honorer jadi P3K part-time. Kita coba bacakan ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa status kepegawaian hanya tinggal dua jenis, yakni PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun P3K nantinya terdiri dari dua jenis, yakni P3K penuh waktu dan P3K part-time atau paruh waktu. Satu adalah PNS, yang kedua P3K. Kalau tidak PNS dan P3K, otomatis diberhentikan. Kemarin sudah kita putuskan di Undang-Undang ASN. Ketika dibahas bagi P3K nanti ada dua status, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Kata Menteri Azwar Anas seusai kegiatan menyapa dan mengajar ASN di ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat 19 Juli 2024. Menteri Anas mengatakan, hal tersebut saat ditanya mengenai status pegawai honorer di tingkat birokrasi pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Apakah sudah dihapus permanen? Menteri Anas menjelaskan, bagi daerah yang anggarannya belum siap, maka status honorer yang ada sekarang naik menjadi P3K paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, mereka bisa diseleksi untuk dinaikkan ke P3K penuh waktu. Dengan demikian, dengan status yang beralih ini mereka tidak di PHK. Tetapi kita sekarang sudah menutup, tidak boleh ada penerimaan dengan atas nama apapun, kecuali nanti atas izin dan berbagai kebutuhan yang lain, kata Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Pada kesempatan yang sama, dia kembali mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN untuk lebih efisiensi anggaran, utamanya pada biaya perjalanan dinas, karena dinilai akan terus memberatkan keuangan negara dan daerah.
Tadi saya minta kita sudah buka nomor akses untuk Zoom rapat video virtual. Bisa juga hybrid, tidak perlu lagi ke Jakarta supaya perjalanan dinasnya nanti bisa ditekan, ujarnya. Menurut dia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM bagi aparatur memang perlu pendampingan, termasuk apa saja yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, Kementerian Pan-RB siap mengasistensi agar reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang kini berkembang semakin pesat. Ada macam-macam penilaiannya, mulai ada sistem meritnya, kemudian manajemen kepegawaiannya. Harapan kita kan Kementerian Pan-RB tidak hanya menilai, tapi juga membina, tutur Azwar Anas. Dia menganalogikan orang direfleksi maka dipencet-pencet otot-otot titik sarafnya supaya sehat. Begitu pula di sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP pada reformasi birokrasi. Ya, jadi itulah yang berita atau informasi berkaitan dengan para honorer yang dipastikan sebagian akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa maksimal adanya honorer hanya sampai Desember 2024. Sehingga para honorer yang belum bisa terangkat menjadi P3K penuh waktu akan dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu. Yang terpenting kita doakan semoga Kementerian Pan-RB dan instansi terkait bisa segera menyelesaikan regulasinya ya, baik itu PP Manajemen ASN maupun Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.